calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo dengan fasilitator yang luar biasa Bapak Karusu dan pengajar praktik yang hebat Ibu Maria Louis Marganingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi kedua teman saya yang melakukan praktek coaching, di mana dalam kegiatan observasi ini saya akan menggunakan rubrik penilaian, yaitu menggunakan alur kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi alur Tirta itu harus muncul di dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh teman saya. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Khalifah dan Bapak Mahfud. Selamat siang, Bu. Bagaimana ini kabarnya hari ini Ibu Khalifah? Alhamdulillah, kabar hari ini sangat baik, sangat sehat, sangat gembira sekali. Bapak Mahfud, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini kita akan praktek coaching ya, di mana Ibu Khalifah ini akan berperan sebagai coach dan Bapak Mahfud Hidayat sebagai coaching. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Khalifah sebagai coach ya, berkenaan dengan kompetensi dari seorang coach. Ya, silakan. Sebelumnya ini Bu Khalifah, ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan nantinya ya. Yang pertama, alur Tirta. Jadi nanti di kegiatan coaching yang akan dipraktikkan oleh Ibu Khalifah ini harus dengan menggunakan alur Tirta gitu ya, Bu Khalifah ya, yaitu ada tujuan dan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Semoga nantinya alur Tirta ini akan tampak dalam kegiatan coaching yang akan Bu Khalifah lakukan nantinya ya. Yang kedua, kompetensi yang akan dikembangkan yang dimiliki oleh coach. Ini yang akan dimiliki. Baik, pertanyaan selanjutnya ini, kalau boleh tahu Ibu Khalifah, pada coaching kali ini kompetensi coaching apa yang akan Bu Khalifah kembangkan? Ya, dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu 3 kompetensi Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah nanti itu akan dimunculkan dalam kompetensi coaching tersebut. Baik, berarti ketiga-tiganya akan berusaha Bu Khalifah kembangkan gitu ya. Namun begini, dari ketiga kompetensi yang dikembangkan itu, kira-kira mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tersebut, salah satu yang saya ambil yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot Ya. Apa indikator ketercapaian tujuan dari pertanyaan berbobot itu? Artinya seperti apa? Ya. Harapan saya nanti melalui pertanyaan berbobot tersebut, saya sebagai coach dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu, Bu. Sudah saya catat, ini berarti nanti Bu Khalifah ingin Pak Mahfud sebagai coaching mendapatkan solusi dari permasalahan serta dapat memunculkan ide-ide baru dengan pertanyaan berbobot tadi ya, Bu Khalifah. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Khalifah dan Bapak Mahfud untuk melakukan praktek coaching. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum, Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Bu Khalifah ada waktu, dari titik waktu saya ingin mau curhat lah, misalnya apa Bu Khalifah ada waktu? Ya, alhamdulillah untuk saat ini waktu saya sangat senggang Pak ya, dan masih santai, tidak ada kesibukan apa-apa.
Bapak ada apa, Pak? Begini Bu, ada persoalan. Jadi agak persoalan, jadi persoalannya di saya di kelas itu ini Bu, semangat belajarnya sangat berkurang. Tidak seperti di apa ya, tidak seperti dulu gitu Bu. Kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya sehingga belajarnya anak itu menurun? Sementara kalau menurut saya, karena begini Bu, anak itu dulunya belajarnya sangat luar biasa. Seperti itu. Iya, setelah pandemi COVID kemarin, kita kan sistem belajarnya melalui online. Jadi tidak tatap muka dan waktunya cukup lama. Sepertinya itu yang menjadi penyebab anak itu semangat belajarnya di sekolah berkurang. Jadi itu Dari pengamatan Pak Mahfud tersebut, ya, apa yang diharapkan Pak Mahfud selanjutnya dari pengamatan tersebut? ya maunya saya agar semangat belajar anak didik saya itu mulai tumbuh kembali, walaupun tidak apa ya, walaupun pelan-pelan gitu loh Bu. Yang penting sebenarnya agar semangatnya anak-anak seperti dulu lagi, Dapat berkembang. ya dapat berkembang, ya paling tidak semangatnya itu kembali gitu loh Bu. Dan ini hampir semua siswa di sekolah saya begitu. Akan menurun, Pak, ya. Ya, akan Ya. menurun. Dari obrolan hari ini, jadi apa yang akan Pak Mahfud lakukan terkait pemecahan masalah tentang pembelajaran anak-anak yang menurun itu, Pak? Ini Bu, sepengetahuan saya, kembali pada tujuan saya itu ingin mengembalikan minat belajar anak, jadi semangat. Awalnya saya tidak menemukan, tidak terbersit hal apa yang akan saya lakukan untuk merubah itu semua. Cuman di akhir-akhir ini sudah mulai muncul sepertinya nih Bu ya, mungkin gaya mengajar saya dalam proses pembelajaran itu harus dirubah. Artinya tidak seperti biasanya, agar anak itu mungkin tidak merasa jenuh. Walaupun saya juga memaklumi karena memang terlalu lama tidak tetap muka. Hanya begitu. Setelah strategi yang Bapak berikan, terus selanjutnya solusi apa yang Bapak akan lakukan? Ya itu seperti saya sampaikan barusan. Gaya pembelajarannya Gaya belajarnya dirubah, tidak seperti yang semula. Barangkali dengan perubahan itu anak merasa ada ketidaksamaan supaya cara mengajarnya, dan itu mudah-mudahan bisa memancing lagi. Menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali, Pak, ya. Bapak ingin merubah gaya belajar anak agar lebih semangat lagi dalam belajar. Berarti selama ini apa yang sudah Pak Mahfud lakukan agar semangat anak itu belajarnya kembali tumbuh atau lebih semangat lagi gitu, Pak? Sebelum melakukan belajar di luar kelas misalnya. Nah, itu malah gini Bu, saya pun juga tidak merasakan itu kan mengalir seperti biasanya, karena saya tidak menyangka semangat belajar anak itu begitu drastisnya turun. Saya mencoba merubah gaya belajar. Awalnya selalu di dalam kelas, nah ini saya akan mencoba sedikit
bisa rubah, mulai diajak keluar kelas tapi belum ini Bu, belum begitu intens. Masih Perubahan. belum 100% ya Pak ya? Belum, ini masih tahap mencoba gitu. Berarti Bapak masih mencoba. Setelah yang Bapak mencoba hal baru tersebut, apa antusias mereka Pak? Saya amati beberapa hari ini sudah mulai ada perubahan. Paling tidak kalau saya melihat aura mukanya, aura anak itu sudah insya Allah unsur apa ya Bu ya, semangatnya ya, semangat untuk belajar itu di sekolah sedikit sudah mulai muncul kembali. Sudah tampak berarti Ya Pak, sudah sih ya, tidak begitu tampak tapi sudah ada indikasi sudah mulai muncul gitu, sudah mulai tampak. Itu ide yang sangat luar biasa sekali. Dan dari obrolan ini, apa yang Bapak ingin harapkan dari obrolan hari ini Pak kepada saya? Saya berharap dengan bertemu dengan Bu Liva, harapannya sesuai dengan persoalan saya agar semangat belajar anak itu kembali seperti semula. Kasihan Dan anak-anak ini Pak ya, dari pembelajaran dari kemarin Pak ya, dari kemarin Pak ya. ya, sangat jenuh karena kan begini Bu Liva. Ketika saya telusuri ternyata ada dampak negatifnya juga kemarin belajar luring. Jadi belajar anak kan tidak seberapa lama Bu Liva. Mereka belajar menggunakan handphone dan hampir semuanya ketika jam belajar Ketika tetap muka, daring itu tidak bisa belajar daring itu tidak didampingi Bu, tidak didampingi orang tua, sehingga setelah proses pembelajaran selesai anak itu kan masih bertahan dengan HP-nya iya betul Pak. dan bukan belajar, main game Bu. Nah itu kebiasaan itu mungkin yang sangat Dengan mengganggu. dunianya masing-masing Pak ya. Betul Bu, saya tanyakan anak-anak itu ya lebih lama gamenya, jadi belajarnya misalkan 1 sampai 2 jam, gamenya bisa berlipat-lipat. 2 kali lipat malah Pak ya. Itu Ya kalau menurut saya yang paling penting adalah Pak Mahfud tadi ya, mengubah gaya belajar itu sangat bagus sekali Pak ya. Dan dari obrolan kali ini apa yang Pak Mahfud dapatkan? dari obrolan hari ini ya paling tidak saya merasa lebih ada yang mendukung lah, minimal ada yang mendukung untuk mencoba merubah hal yang baru dan merubah gaya belajar, gaya mengajar ya, mendidik anak didik agar tidak merasa bosan, dan harapannya ada dukungan yang sangat luar biasa dari teman-teman yang lain gitu Bu. Ya kalau menurut saya Pak ya, kalau kita lebih banyak sharing kita akan mendapatkan ilmu yang baru ya, dengan pengalaman yang baru seperti itu Pak ya. Ya, Saya hanya akan mendukung Bapak, memberi motivasi kepada Bapak tentang gaya belajar yang akan dirubah oleh Bapak seperti itu Pak ya. ya Bu. Terima kasih Bu atas dorongan moralnya. Ya Pak. Mudah-mudahan setelah saya merubah gaya mendidik anak, gaya mengajar saya, anak ini bisa berubah semangat belajarnya, Ya. karena ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Liva atas dorongannya
dan sekaligus minta bantuannya Bu Liva Iya, Pak. dengan teman-teman yang lain, teman-teman sejawat yang lain untuk ikut membantu memantau, paling tidak Bu ya, memantau anak didik saya agar ada perkembangan yang sangat signifikan. Saya sama teman-teman akan tetap selalu mendukung dan membantu Bapak karena perkembangan anak itu sangat penting Pak, dan merubah gaya belajar anak itu tidak semudah membalikan telapak tangan Pak. Ya, Harus dengan tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Kami dengan teman-teman akan selalu mendukung Bapak, memotivasi Bapak. Ya, tadi ya, dukungan moral lah Pak, tapi kita tetap ada di belakang Bapak. jadi sekali lagi terima kasih Bu Liva. Ya, sama-sama. Ya, permisi dulu Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Liva, terima kasih tadi praktek coachingnya sangat luar biasa ya. Menurut saya itu sudah banyak mengeksplor. Bagaimana perasaan Ibu Liva setelah melakukan coaching tadi? Senang nggak? Ya, perasaan saya Bu sangat senang sekali karena sudah dapat membantu teman saya yaitu Pak Mahfud dalam memecahkan masalah itu Bu, dan saya sangat sangat senang sekali walaupun kita di sini sama-sama belajar, tapi kita dapat saling mendukung antara yang satu dengan yang lain seperti itu. Kita memang harus selalu senang membantu teman yang kesulitan seperti itu, dan kita juga jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada teman kita, kepada orang lain gitu ya. Baik, terima kasih. Begini Bu Liva, ada beberapa pertanyaan ini. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk mengevaluasi terlebih dahulu ya perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur cerita pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya, dari yang menentukan tujuan, terus di awal ya menentukan tujuan di awal, dan kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak sekali di situ, dan rencana aksi yang dilakukan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah dilontarkan oleh Ibu dan juga memunculkan rencana aksi dari kunci sudah tampak, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab juga sudah tampak. Oke, jadi untuk alur ceritanya itu semuanya sudah sampai. Tadi ada yang kembali sepertinya Iya. ngomong panjang, tapi kan balik lagi ke Ya, depan ke gitu depan. ya. Ya, betul. Tidak apa-apa ya, memang ya apa ya, alami ya. Ya. Yang penting tujuan dari coaching ini untuk menemukan permasalahan atau solusi pada coaching itu sudah sampai. Kemudian yang kedua, dari awal kan Ibu Liva mengatakan kepada saya bahwa kompetensi coaching yang secara spesifik dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Itu ya. Apa yang tampak, atau maksudnya apa tadi yang dilakukan Ibu Liva dalam pertanyaan berbobot itu? Ingatkan pertanyaan apa itu yang dilakukan? Yang saya lontarkan tadi banyak Bu ya, yang menurut saya dikatakan pertanyaan berbobot, kompetisi pertanyaan berbobot. Ya, salah satunya yaitu dapat menemukan ide-ide yang baru, ide-ide yang dapat memecahkan masalah yang Pak Mahfud punya, dan menemukan solusi-solusi seperti itu. Nah, tadi saya mendengar sedikit ya apa solusi seperti itu kalau tidak salah ya. Nah, itu kalau menurut saya itu dihindari, jangan menggunakan kata solusi karena memang kunci itu mencari solusi. Nah, kalau bisa pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke yang mengeksplor. Tadi kan permasalahan Pak Mahfud kalau tidak salah itu anak yang kurang antusias di dalam pembelajaran karena adanya pandemi COVID yang sudah 2-3 tahun ini ya, akhirnya anak terbiasa menggunakan kejadian untuk bukan untuk pembelajaran, tapi juga lost learning lah ini biasanya ya. Nah, mungkin Ibu Liva itu bisa mengeksplor dengan anak, mengeksplor gaya belajar. Tadi sudah muncul ya gaya belajar yang
dilakukan oleh Bapak Mahfud. Nah, itulah metode-metode Bapak Mahfud yang pernah dilakukan. Akhirnya dari situ dapat Bapak Mahfud dapat menemukan solusi. Oh ya, ternyata dengan metode saya begini dan menggunakan gaya belajar yang begini, anak itu ternyata antusiasnya berkembang. iya bertambah gitu ya, berkembang. Oke, selanjutnya ini mungkin Bu Lita. Selain tadi pertanyaan yang berbobot yang dikembangkan oleh Bu Lita, kira-kira apa lagi dari 3 kompetensi itu yang menurut Bu Lita itu masih kurang dan ingin dikembangkan di kegiatan coaching selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Yaitu saya rasa kalau sudah kehadiran penuh Sudah kayak pernah ya, Sudah penuh ya, artinya Bu, sudah ya. nyambung gitu ya. sudah cukup. Terus kalau mendengarkan dengan aktif ya saya kira sudah penuh juga. Soalnya kan kita dalam mengadakan coaching ini kan harus mendengarkan juga. Maksudnya mendengarkan secara aktif apa yang dituliskan, apa yang menjadi permasalahan dari orang tersebut. Insya Allah kalau menurut saya masih dengan mengajukan pertanyaan tersebut itu Bu ya yang harus saya kembangkan. Memang tidak mudah untuk mengeksplor orang lain sehingga mereka bisa menemukan sendiri solusinya. Itu banyak latihan. Baik Bu Rita, terima kasih atas waktunya hari ini. Sangat luar biasa sekali. Kami mendapatkan banyak pengalaman juga dari tadi kegiatan coaching. Sedikit banyak saya belajar juga ya bagaimana untuk membuat siswa saya lebih antusias. Terima kasih waktunya Bu Rita. Sama-sama.